Baik, akan saya sampaikan petunjuk teknis ujian praktek rumpun pelajaran MIPA SMA Pangutiluhur Sin Luis 9 Sedayu. Topik yang diambil adalah bioteknologi. Bioteknologi adalah penggunaan biokimia, mikrobiologi, dan keteknikan kimia secara terpadu untuk menerapkan teknologi pemanfaatan mikroba dan kultur jaringan. Mencakup produksi pangan terfermentasi, antibiotik, enzim, alkohol, pelarut organik, vitamin, kultivasi sel, pengendalian limbah cair, pemurnian minyak, pengikatan nitrogen, dan sebagainya. Kita lihat bahwa bioteknologi saat ini sudah merambah semua bidang kehidupan. Bisa membuat bahan bakar baru, bisa membuat minuman, contohnya minuman bir beralkohol, bisa untuk pembuatan roti, bisa untuk pengolahan limbah, bisa untuk membuat antibiotika, dan bisa untuk membuat makanan ternak. Produk-produk bioteknologi bidang industri bisa untuk membuat etanol, aseton, butanol, asam-asam organik. Farmasi dan kedokteran bisa untuk membuat antibiotika, antibodi, vaksin, interferon, vitamin, diagnosa penyakit. Kemudian untuk sumber energi bisa untuk membuat gasohol, biogas, biomasa. Untuk membuat makanan dan minuman, ini bisa untuk membuat tempe, keju, yogurt, alkohol, sirup glukosa, nata de coco, esen, protein sel tunggal, mikroprotein, dan sebagainya. Kemudian dalam bidang pertanian dan peternakan, ini bisa untuk pemuliaan tanaman, kultur sel, kultur jaringan, penambahan nitrogen, pembuatan pakan, kompos, pestisida, produksi embrio, produk-produk transgenik. Pelayanan industri dan lingkungan, bisa untuk penjernihan air, pengolahan limbah, penemuan minyak. Jadi kalian bisa mengambil salah satu sektor atau bidang dalam industri, farmasi, sumber energi, makanan, pertanian, pelayanan industri, dan sebagainya. Ambil salah satu titik kajian, ya. Nah, di dalam makalah yang kalian susun akan kami nilai dari 4 aspek sesuai dengan 4 pelajaran MIPA. Aspek biologis, kalian nanti meninjau penggunaan mikroorganisme dalam proses bioteknologi bidang kajian. Jadi sesuai dengan yang dikaji. Peninjauan biologis dapat meliputi struktur anatomis, morfologis, fisiologis, perilaku mikroba, agen bioteknologi yang bersangkutan. Kemudian aspek matematis, kalian bisa menyajikan infografis atau grafik, hasil olah data statistik, dan lain-lain yang berupa data dan fakta, serta angka terkait penggunaan produk bidang kajian di masyarakat. Kalau matematika berarti kaitannya dengan penyajian angka-angka, ya. Aspek kemis, kalian bisa meninjau reaksi kimia atau biokimia terkait pembuatan produk bioteknologi sesuai bidang kajian. Pasti setiap pembuatan produk akan ada reaksi kimia. Nah, kalian angkat reaksi kimianya itu. Kemudian aspek fisik, silahkan kalian tinjau faktor-faktor fisik terkait pembuatan produk bioteknologi sesuai bidang kajian. Misalnya, kalian lihat dari faktor suhunya, kelembabannya, penggunaan sinar-sinar radioaktif untuk inaktivasi mikroba dalam storage pergudangan maupun dalam distribusi produk ke masyarakat.
Tidak harus semuanya kalian kaji, kalau memang tidak ada ya dilewati. Artinya begini, biologis ini kalian meninjau misalnya struktur anatomis dan morfologis, tapi sulit menemukan fisiologisnya, ya sudah, anatomis morfologis cukup. Kemudian aspek matematis, kalau ada infografis ya ditampilkan infografis. Bisa ditambah hasil olah data statistik, ya. Jadi boleh tidak semuanya, tetapi aspek biologis, matematis, kemis, dan fisik harus ada di dalam makalah yang kalian susun. Nah, untuk penulisan karya ilmiahnya, karya ilmiah itu ada yang bukan hasil penelitian dan hasil penelitian. Ada yang bertanya ke saya, Pak, apakah harus membuat produk? Oh tidak, karena yang dituntut di dalam penilaian kali ini adalah menulis karya ilmiah, ya, dan itu bukan hasil penelitian. 2 minggu tidak akan cukup, tetapi hasil kajian. Nah, hasil kajian itu arahannya kalian diharapkan membuat makalah, ya, membuat makalah. Ya, sekali lagi kalian tidak usah membuat produk, tetapi mengkaji, menyusun satu makalah. Oke ya. Nah, sistematika makalah itu apa? Nih, ya. Sistematika makalah itu ada bagian awal yang berisi halaman judul, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan sebagainya. Moto, kalau mau ditambahkan persembahan, ya biasanya anak-anak muda suka ya menambahkan yang pernik-pernik seperti itu, tapi itu hanya di bagian awal. Bagian isi itu ada pendahuluan yang meliputi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ya. Kemudian bab 2. Nah, disinilah kalian harus mencantumkan sumber yang jelas, kajian teoritis, ya. Sumbernya harus jelas supaya kalian tidak dianggap sebagai plagiat. Bisa saja kalian mengambil dari sumber media sosial, bisa saja mengambil dari sumber fisik yang berupa buku-buku, boleh. Kemudian pembahasan atas apa? Atas data. Jadi kalian bisa menampilkan berbagai data di sini. Nah, infografis juga ditampilkan di bab pembahasan. Ya, infografis. Apapun yang berkait dengan uraian tentang bidang kajian itu di pembahasan. Kemudian bab penutup meliputi kesimpulan dan saran, ya. Kemudian bagian ketiga dari penulisan makalah adalah bagian penutup. Bagian penutup kalian cantumkan daftar pustaka, baik pustaka online maupun offline, dituliskan. Kemudian kalau ada lampiran juga silakan dilampirkan. Nah, untuk ujian kami juga akan memperhatikan dari publikasi makalah kalian melalui YouTube, ya. Apa Pak yang dimasukkan di YouTube? Yang dimasukkan di YouTube adalah resume makalah hasil kalian. Hasil kajian yang dilakukan nanti disampaikan melalui YouTube. Saya yakin itu akan lebih dari 1/4 jam kalau semuanya dinarasikan. Tetapi yang disampaikan resume saja. Kemudian diberi narasi oleh salah satu anggota kelompok atau oleh beberapa anggota kelompok secara bergantian juga boleh. Dapat menampilkan potongan-potongan video atau gambar, ya, untuk memperjelas apa yang kalian sampaikan, dan maksimal 15 menit. YouTube diupload nanti saya mungkin saya akan bisa bekerja sama dengan pengelola YouTube SMA supaya nanti bisa ditampilkan di sana. Nah,
Kalian masih bingung bidang kajian yang dimaksud itu apa saja? Tadi di depan sudah saya jelaskan, tapi di sini saya ulangi lagi. Silahkan mengambil salah satu di antaranya. Bisa bioteknologi dalam farmasi, ya, bioteknologi dalam bidang yang berkaitan dengan obat-obatan, ya. Bioteknologi adalah bidang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup dalam memproduksi suatu bahan. Bioteknologi dalam bidang farmasi yaitu pembuatan antibiotika, vaksin, vitamin, steroid, hormon, antibodi, inhibitor enzim, reaksi untuk diagnostik. Kalau kalian mau mengambil vaksin contohnya ya, itu kalian berbicara tentang bagaimana proses pembuatan vaksin itu, bukan penggunaan berbagai macam vaksin. Ya, titik beratnya adalah bagaimana teknologi pembuatan vaksin. Kalau ingin mengkaji antibiotik ya silakan kalian menitik beratkan pada kajian pembuatan antibiotik, ya. Tapi bidang kajian kalian tetaplah dalam bidang farmasi, ya. Harus ada proses penjelasan bagaimana produk itu dibuat. Bisa juga kalian mengambil bioteknologi dalam kedokteran. Ini banyak ini ya, ada rekayasa genetika, ada fusi sel atau hibridoma, teknologi plasmid, rekombinasi DNA, antibodi monoklonal, ya, termasuk ada juga ini pembuatan vaksin, pembuatan antibiotik, pembuatan hormon, cloning, terapi gen. Ya, silahkan kalian kaji itu dalam bidang kedokteran. Bioindustri, aplikasi bioteknologi dalam bidang industri, silahkan juga boleh diangkat. Ya, bioindustri adalah salah satu bagian dari bioteknologi, yaitu penerapan mikroorganisme dan enzim dalam skala besar, skala industri, yang memperhitungkan kajian ekonomis dan untung rugi suatu proses produksi. Ya, silakan mau ngambil bioindustri juga boleh. Bioremediasi, ya, ini juga sedang marak ya penggunaannya. Bagaimana menggunakan mikroba untuk mengatasi pencemaran-pencemaran yang ada. Kemudian bisa juga bioteknologi pangan ya. Ini sudah dipraktekkan oleh kelas 12 MIPA ya, baik 1 atau 2. Kalian sudah berpengalaman di sini. Boleh bioteknologi pangan tradisional, boleh bioteknologi pangan hasil rekayasa genetika, ya. Silakan. Kemudian bisa juga bidang kajiannya adalah bioteknologi pertanian. Dalam bioteknologi pertanian agak lebih bebas dibanding bioteknologi manusia, karena sebagai objek adalah tanaman yang tidak secara langsung berdampak pada manusia. Ada kultur jaringan, ada biologi molekuler, semuanya ditujukan untuk kesejahteraan manusia. Silakan, banyak makalah tentang bioteknologi pertanian yang bisa kalian jadikan rujukan. Juga bisa bioteknologi di bidang kehutanan, ya. Ini bioteknologi dalam bidang kehutanan, bagaimana supaya menyelamatkan hutan dari kerusakan, ya. Bisa juga bioteknologi dalam perikanan dan kelautan. Atau secara khusus kalian mau mengkaji bioteknologi modern yaitu rekayasa genetika, itu juga bisa. Kemudian yang senang dengan reproduksi, silahkan mengkaji bioteknologi reproduksi. Itu ada inseminasi buatan, ada transfer embrio, ada fertilisasi in vitro, ada mikromanipulasi. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memperjelas. Silahkan kalau tidak jelas kalian bisa melihat pada PowerPoint yang saya bagikan. Sekian, terima kasih. Tetap tenang dan selamat bekerja kembali. Ingat batas waktu pengumpulannya.